berikutnya nih guys, soalnya sepertinya lebih menantang juga nih, lebih menantang lagi dari latihan sebelumnya. Ini total latihan kelima ya, pembahasan soal yang seperti ini, limit untuk X mendekati infinity untuk fungsi bentuk rasional ya. Jadi ini soal kelima dan rasanya tantangannya lebih tinggi lagi begitu ya. Oke, kita lakukan substitusi lebih dulu kan. Dan saya sudah cek sih hasilnya memang menjadi infinity minus infinity per infinity. Oh bisa begitu ya, kalau X-nya disubstitusi, X-nya, infinity-nya maksud saya, infinity-nya disubstitusikan ke X, ya, ke X, ke X, ke X ya, hasilnya akan seperti itu ya. Ini kalau diganti dengan infinity menjadi infinity kuadrat. Infinity kuadrat dikali 9 infinity, infinity kurangi infinity. Ya kan? Ya tetap begitu ya. Oke ya. Jadi ini akan menghasilkan infinity pada prinsipnya. Nah, akar infinity dikurangi akar infinity. Ya. Nah, menjadi infinity per infinity ya. Lalu yang bawah ini juga infinity dikuadratkan, infinity ditambah 2 infinity di akar, ya tetap infinity. Infinity tambah 2 tetap infinity, begitu ya. Nah, secara unik memang ini menghasilkan infinity minus infinity per infinity. Nah, infinity minus infinity itu hakikatnya sudah bentuk tak tentu sih. Ini hakikatnya sudah bentuk tak tentu, ya. Lalu dibagi infinity lagi ya menjadi semakin tak tentu ya. Jadi ini bentuk tak tentu ya pada prinsipnya yang kemudian membutuhkan treatment begitu ya, membutuhkan treatment. Nah, treatmentnya sama kalau kita menggunakan metode yang dimudahkan begitu ya. Kalau soal uraian sekali lagi ya, yang kita bahas ini sebetulnya metode yang dimudahkan. Kalau kita membahas atau mengerjakan secara uraian dengan cara yang harus komplit, tentu cara seperti ini tidak diperkenankan ya. Ini bisa dilakukan kalau kita mengerjakan soal-soal yang sifatnya atau bentuknya objektif ya, seperti pilihan ganda, jawaban singkat misalkan ya, itu bisa seperti itu. Oke. Jadi treatmentnya sama, kita mencari derajatnya dulu dari pembilang dan penyebut. Ini akar X kuadrat ya. Nah, saya tuliskan dulu deh. Akar 9X kuadrat. Lalu ini ada dikurangi ya. Ada dikurangi akar 4X kuadrat. Gitu ya. Lalu kemudian yang bawah itu ada akar X kuadrat ya. Di depan X tidak ada angka alias 1 artinya ya. Jadi koefisiennya 1. Nah, ini kalau saya pecah menjadi akar 9 itu kan 3 ya. Ini kan 3X. Betul ya? Lalu dikurangi ini menjadi 2X. Ya, kebetulan bisa diakar sih gitu ya. Ya kan? Kebetulan aja bisa diakar begitu. Nah, ini kalau kita satukan nanti menjadi 3 dikurangi 2X ya. Yang bawah itu menjadi X juga. Oh, ternyata derajatnya sama-sama pangkat 1 ya. Jadi seimbang derajatnya. Oleh karena itu kan kita tinggal membandingkan koefisien. Kita tinggal membandingkan koefisien, maka hasilnya adalah 1/1 sama dengan 1. Ini hasil limitnya. Begitu, semoga ini memudahkan ya. Semoga membantu.